Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, apa kabar guys? Saya sedang berada di Bendungan Lewi Keris, daerah perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Ini adalah bagian dari spillway dan di bagian tengah adalah main damnya. Itu adalah bendungan utama, dan di atas sana ada fasilitas pintu masuk dan perkantoran di Bendungan Lewi Keris. Saya ada di belakang di tempat pembuangan airnya, di spillway dan pintu air guys. Kondisi airnya masih cukup di sekitar 140 barangkali ya, dari angka itu. Dan airnya cukup deras. Mudah-mudahan bendungan ini dapat berfungsi secara baik nih dalam mengendalikan banjir dan kepentingan lainnya, untuk irigasi, konservasi air, air baku untuk PDAM dan lain-lain. Dan tak lupa juga untuk menjadi tempat kelangsungan ekonomi dari masyarakat sekitar ya, yang menjadi tempat wisata. Saya berada di warung ini, tempat wisata dari masyarakat sekitar yang mengais rezeki dari adanya bendungan Lewi Keris ini. Mudah-mudahan mereka semua bisa mendapatkan imbas dari adanya proyek bendungan Lewi Keris ini yang memberikan efek ekonomi positif pada kelangsungan dari masyarakat sekitar. Mudah-mudahan, insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, apa kabar? Siang ini saya sedang berada di dekat Bendungan Lewi Keris, tepatnya di dekat spillway ya, tempat pembuangan air. Alhamdulillah saya bisa hadir lagi pada siang ini. Saya akan membacakan berita gembira ya dari buku saya yang berjudul Perjalanan Spiritual. Mudah-mudahan Anda semua para penonton YouTube dari Mulyadi Umar Channel bisa menikmatinya ya, cerita dari saya dari buku Perjalanan Spiritual. Kata orang bijak guys, orang yang mengingatkan Anda itu serupa dengan orang yang memberikan kabar gembira kepada Anda. Mudah-mudahan insya Allah ya, saya hanya ikut memberikan informasi pada para penonton YouTube. Mudah-mudahan Anda semua sehat semua dan dapat mendapatkan rezeki yang halal lagi berkah bebas. Di buku saya chapter 17 guys,
Ada headline-nya berjudul "Karena Ikhlas, seorang jemaah umroh dapat menemukan lagi kursi rodanya yang hilang", guys. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat siapapun yang mendengarkan cerita saya ya guys ya. Maaf, ini ada terbalik ini air minum saya nih. Di buku saya guys, saya berusaha membaca informasi yang cukup penting ini dan baik. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua ya guys ya. Pada saat saya sedang umroh di Mekah, di Masjidil Haram, saya dan teman-teman akan melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Semua perlengkapan untuk sholat di rumah Allah tersebut sudah disiapkan sejak di hotel. Nama hotelnya Dar Al Bait, Kota Mekah. Mulai dari karpet sholat atau sajadah, membawa tas ransel kecil untuk diisi botol air minum yang akan diisi air jam-jam sesampainya di Masjidil Haram, membawa buku doa-doa, membawa plastik kresek, tempat sandal yang akan disimpan di tas ransel kecil yang disimpan di punggung. Ada rekan jemaah yang harus pakai kursi roda untuk sampai ke Masjidil Haram. Ya, seorang ibu berusia sekitar 60-an tahun dan punya semangat beribadah yang baik sekali. Sesampainya di pintu masuk Masjidil Haram dengan nama pintu King Abdul Aziz, kami melangkah menuju lantai bagian dalam Masjidil Haram yang luas. Di bagian dalamnya ada banyak ruang yang dapat ditempati jemaah laki-laki dan perempuan sekaligus. Ada juga yang khusus laki-laki saja. Berbeda dengan Masjid Nabawi ya guys ya, di kota Madinah sebagai kota suci kedua setelah kota Mekah. Kalau di Masjid Nabawi, jemaah laki-laki terpisah dengan jemaah perempuan. Untuk Masjidil Haram, batas waktu sholat untuk jemaah perempuan dibatasi sampai ruang yang di atasnya ada lantai di atasnya. Untuk ruang terbuka dekat Ka'bah, sewaktu sholat berlangsung perempuan tidak diperbolehkan. Tapi suatu tawaf, perempuan haknya sama dengan laki-laki, boleh mendekati Ka'bah. Saya dan ayahku memilih duduk di bawah atap lantai Masjidil Haram. Untuk semua kegiatan ibadah dari sholat sunat dan wajib serta tawaf diakhiri membaca doa-doa yang sudah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut para ulama, kegiatan tawaf merupakan ibadah yang berfungsi mendekatkan diri kepada Allah sebagai suatu sesuai contoh yang mulai dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bangunan Ka'bah dahulu. Di atas Ka'bah sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan mencurahkan keberkahan kepada semua hambanya yang ikhlas melaksanakan ibadah haji dan umrah. Selesai melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, saya dan ayahku serta semua rekan-rekan kembali ke hotel. Dan saya tidak ketemu lagi rekan jemaah yang memakai kursi roda. Sesampainya di hotel, setelah saat makan malam di ruang makan di restoran hotel, baru aku tahu kalau kursi roda ibu itu hilang di Masjidil Haram. Pembimbing umroh sudah berusaha menyisir setiap ruang di Masjidil Haram, tidak berhasil menemukan kursi roda itu. Akhirnya ibu itu berkata, "Saya ikhlas saja, biarlah dia hilang, kalau nanti dibutuhkan oleh orang lain nggak apa-apa." Ibadah umroh di Mekah akhirnya sudah di ujung waktu. Saatnya saya harus selesai dan melaksanakan salam perpisahan dengan Masjidil Haram. Saya dan rombongan kembali ke hotel dan masih dijamu di restoran hotel sebagai makan perpisahan. Siang ini sudah harus pergi ke kota Jeddah menggunakan bus. Jarak dari Mekah ke Jeddah kira-kira 70 km. Kurang dari 1 jam bus kami sudah sampai di kota Jeddah.
Dan siang itu kami berwisata keliling kota Jeddah dan berkesempatan ke tepi Laut Merah. Tidak lupa juga belanja oleh-oleh di Kornis Balad Jeddah, pusat perbelanjaan di Jeddah. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta sekitar dini hari, saya dan rombongan keluar dari pesawat Saudi Arabia menuju imigrasi dan mengambil semua koper barang bawaan di luar sana. Di sistem konveyor ban berjalan ya, sudah menunggu koper kita. Dan yang cukup surprise mengejutkan, saya dan ibu yang kehilangan kursi rodanya di Masjidil Haram Mekah, ternyata kursi rodanya sudah lebih dulu ada di tempat ruang khusus untuk barang-barang yang hilang. Kami semua berucap Allahu Akbar. Berkali-kali kami semua gembira, apalagi si ibu pemilik kursi roda. Alhamdulillah. Karena sikap ikhlas lah semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi hidup itu memang kita perlu pasrah. Kalau kita sudah berusaha ikhtiar tapi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, berserah dirilah pada Allah. Insya Allah itu akan menjadi suatu yang bernilai ibadah. Ya, ada kata-kata mutiara guys. Kehilangan kawan-kawan yang dicintai adalah suatu pengucilan. Mudah-mudahan cerita saya selama saya di Mekah, insya Allah bisa memberikan inspirasi ya kepada sahabat semua. Saya membacakan buku ini, buku tentang perjalanan spiritual di lokasi bendungan Lewi Keris ya, yang ada di antara Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Bendungannya cukup megah dan banyak yang berkunjung ke tempat ini untuk melihat proyek nasional yang strategis, PSN ya, proyek strategis nasional yang dibangun oleh Pak Jokowi kemarin dan diresmikan oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat nih pada masyarakat sekitar dan dapat menambah ekonomi ya pada masyarakat, sehingga bendungan ini punya fungsi yang bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat Ciamis dan Tasikmalaya serta Banjar dan sekitarnya. Insya Allah, mudah-mudahan guys, mudah-mudahan ini membawa manfaat dan kita semua bisa mendapatkan nilai positif dari proyek-proyek yang sudah dibangun, karena menggunakan uang rakyat, uang dari pajak, dari APBN. Jadi rakyat juga harus mendapatkan manfaatnya. Terima kasih guys atas kontribusi peran serta Anda semua. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan hidup, dibanyakkan rezeki, dan dapat beribadah pada Allah dengan baik dan benar. Dan Allah memberikan ridhonya kepada Anda semua, insya Allah. Dan anak-anak Anda semuanya sukses, cucu Anda juga sama, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih.